Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini guna melaksanakan kewajiban kita, yaitu sebagai seorang pelajar, di mana kewajiban kita yaitu untuk menuntut ilmu di sekolah ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, selanjutnya Bapak absen anak-anak sekalian dulu. Hana, Hani, Rina, Rani. Ya, sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau anak-anak sekalian mengambil sampah yang ada di bawah bangkunya. Tolong supaya proses pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar sesuai apa yang diinginkan. Pada proses pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai norma dan keadilan. Ada yang tahu apa itu norma dan keadilan? Ya, baik, langsung saja Bapak jelaskan. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok dalam masyarakat. Kemudian yaitu keadilan adalah suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara untuk memperoleh apa yang menjadi haknya. Ya anak-anak sekalian, pada umumnya itu norma hanya berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu atau dalam suatu lingkungan etnis tertentu atau dalam suatu wilayah negara tertentu. Namun demikian ada pula norma yang bersifat universal yang berlaku di semua wilayah dan semua umat manusia, seperti misalnya larangan mencuri, membunuh, menganiaya dan lain sebagainya. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis-jenis norma yang perlu kita pahami, yaitu pertama norma kesusilaan, kedua norma kesopanan, ketiga itu norma agama, dan keempat itu norma hukum. Nah, di sini anak-anak sekalian, ada yang tahu apa itu norma susila? Di sini ada yang tahu apa itu norma susila? Ya, norma susila adalah peraturan tertentu yang datang atau yang berasal dari hati nurani manusia, di mana norma susila ini menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian contoh dari norma susila ini, misalnya ada temannya yang jatuh, kita harus menolong. Adik sekalian, contoh dari norma susila di sini yaitu senantiasa berbuat baik kepada sesama, senantiasa meminta maaf apabila melakukan perbuatan yang salah. Kemudian itu tidak mengambil hak milik orang lain. Selanjutnya yaitu norma kesopanan. Sini anak-anak, ada yang tahu apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan dan keputusan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, adapun contoh-contoh dari norma kesopanan ini, ada yang tahu apa itu contoh-contoh dari norma kesopanan? Ya, contohnya yaitu pertama, yang muda harus mengalah atau harus menghormati orang yang lebih tua usianya, kemudian berangkat ke sekolah
harus berpamitan kepada orang tua, terlebih dahulu, memakai pakaian yang pantas dan rapi dalam melakukan suatu aktivitas pelajaran di sekolah. Jangan meludah di dalam kelas. Nah, kemudian bagi mereka yang melanggar norma kesopanan ini, sanksi yang dijatuhkan akan menimbulkan celaan dari sesamanya, dan celaan itu dapat berwujud kata-kata sikap kebencian dari seseorang. Bagaimana anak-anak sekalian? Sampai sini sudah paham? Ya, kemudian selanjutnya yaitu norma agama. Ada yang tahu apa itu norma agama? Nah, norma agama itu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan atau perintah dan ajaran. Contoh dari norma agama itu di mana kita diwajibkan, untuk umat muslim kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, kemudian sanksi yang kita dapat apabila melanggar peraturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan berakibat mendapatkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila melanggarnya, kita akan mendapatkan sanksi dan dosa di akhirat kelak nanti. Nah, anak-anak sekalian, sampai sini paham? Kemudian selanjutnya yaitu norma hukum. Ada yang tahu, anak-anak sekalian, apa itu norma hukum? Norma hukum yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Contoh dari norma hukum ini sendiri yaitu di mana kita diwajibkan untuk membuat SIM bagi pengendara roda 2 maupun roda 4. Kemudian kita diwajibkan untuk memakai helm bagi pengendara roda 2. Nah, sampai di sini sudah paham mengenai jenis-jenis norma yang harus kita patuhi dalam lingkungan masyarakat. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai keadilan. Kemudian selanjutnya, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Setiap jenis norma secara kualitatif mempunyai tujuan dan fungsi yang relatif berbeda sesuai dengan karakter atau ciri-ciri khas dari norma yang bersangkutan. Misalnya itu norma kesusilaan. Bila seseorang melanggar norma susila atau kesusilaan ini, maka dia akan dicap sebagai orang yang anti susila, dalam arti tidak mempunyai rasa kesusilaan. Nah, tujuan kaidah kesusilaan ini adalah agar setiap orang mempunyai rasa kesusilaan yang tinggi dalam hidup dan kehidupannya di masyarakat. Karena sumber norma kesusilaan adalah hati nurani, maka norma ini mempunyai kegunaan untuk mengendalikan ucapan atau sikap dan perilaku setiap individu melalui teguran dari hati nuraninya. Kemudian norma kesopanan atau norma adat atau kemasyarakatan. Misalnya, bila seorang melanggar norma ini, maka dia akan dikenakan sanksi berupa pengucilan atau pengusiran dari kelompok atau masyarakat tersebut. Dalam arti mereka yang telah melakukan pelanggaran terhadap norma ini tidak akan dilibatkan dalam kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat atau di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, tujuan norma ini yaitu agar setiap anggota masyarakat menaati segala apa yang diharuskan atau apa yang harus diwajibkan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian kegunaan norma ini adalah untuk mengatur kehidupan atau hubungan antar manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Nah, sehingga tidak timbul perselisihan di antara sesama anggota masyarakat atau yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya yaitu norma agama. Bila seorang melanggar norma atau kaidah ini, maka dia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Oleh karena itu,
Tujuan dari norma ini yaitu menciptakan insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam arti mampu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban atau apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Nah, adapun kegunaan norma agama ini yaitu untuk mengendalikan sikap dan perilaku suatu insan dalam hidup dan kehidupannya melalui pelaksanaan agama atau pelaksanaan norma agama, di mana setiap manusia akan selalu berupaya melaksanakan apa-apa yang menjadi keharusan Tuhan dan meninggalkan apa yang harus dilarangnya. Kemudian selanjutnya yaitu norma hukum. Nah, di mana bila seseorang melanggar norma hukum ini, maka dia akan mendapatkan sanksi yang tegas dari peraturan hukum. Sanksinya yang diberikan sebelumnya ditentukan ditentukan lebih dahulu. Misalnya dalam pasal 338 KUHP, barang siapa yang membunuh atau barang siapa yang sengaja menghilangkan nyawa seseorang, maka diancam dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun penjara. Nah, di sini jelas bahwa keberadaan norma hukum ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat melalui upaya-upaya penciptaan kepastian hukum. Sementara itu, kegunaan norma hukum adalah untuk melindungi kepentingan orang lain, misalnya yang berhubungan dengan jiwa, yang berhubungan dengan badan, kehormatan, kemerdekaan, kemudian kekayaan atau benda. Bagaimana anak-anak? Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, tolong dicatat ya. Kakak akan menjelaskan atau kakak akan membacakan materi ini. Ya, coba dicatat. Jenis-jenis keadilan antara lain sebagai berikut. Pertama yaitu keadilan komunikatif atau institutia komunikatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu. Nah, contoh dari keadilan komunikatif adalah Iwan membeli tas. Kemudian selanjutnya yaitu keadilan distributif atau institutia distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak, yaitu individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan dan kecukupan atau kecakapan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu keadilan legal atau institutia legalis, yaitu keadilan menurut undang-undang di mana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama atau banum komune. Contohnya yaitu keadilan legal adalah semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat keadilan vindikatif atau institutia vindikativa. Pengertian ini yaitu keadilan yang memberikan hukum atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contohnya yaitu pengedar narkoba pantas dihukum dengan seberat-beratnya. Nah, selanjutnya keadilan kreatif.
atau institutia creativa. Pengertian ini yaitu keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan. Contohnya yaitu penyair diberikan kebebasan dalam menulis, bersyair tanpa inferensi atau tekanan apapun. Kemudian selanjutnya yang keenam atau yang terakhir, keadilan protektif atau institutia protektiva. Pengertian keadilan ini yaitu keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindak sewenang-wenangan oleh pihak lain. Contohnya yaitu polisi wajib menjaga masyarakat dari para penjahat. Kemudian selanjutnya anak-anak sekalian, berlaku sesuai norma-norma dalam kehidupan sehari-hari itu, di mana ada norma dalam keluarga berperilaku, contohnya itu berperilaku sopan, mengerjakan pekerjaan yang disuruhkan oleh kedua orang tua, hormat kepada orang tua, taat kepada perintah orang tua. Kemudian selanjutnya yaitu berlaku sesuai norma dalam lingkungan sekolah. Contohnya yaitu mentaati peraturan dan tata tertib di sekolah, tidak terlambat datang ke sekolah, tidak bolos, memakai seragam sekolah, patuh terhadap perintah guru, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan atau tata tertib sekolah. Kemudian selanjutnya itu contoh perilaku sesuai norma dalam lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu ikut mendukung program keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, membantu warga yang sedang membutuhkan pertolongan, kemudian membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan sebagainya. Nah, kemudian sampai di sini sudah paham anak-anak mengenai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu norma dan keadilan. Kalau sudah paham, kita akhiri proses pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, cukup sekian proses pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Nanti dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang diberikan nanti lagi. Nah, kemudian cukup sekian dari kakak. Cukup sekian proses pembelajaran pada hari ini. Anak-anak sekalian, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Jangan putus asa, bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkannya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.